Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Cipto Juwono di acara podcast jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Nah, bagaimana kabarnya penonton channel YouTube NSC hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sudah lihat acara-acara kita di channel YouTube belum? Ya, pokoknya selalu saksikan acara-acara kita, khususnya di channel YouTube kami, karena banyak acara yang bisa kalian lihat. Sebelum saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini, saya ada informasi buat kalian yang ingin kuliah, terutama yang ingin kuliah sambil kerja. Ya. Sudah kerja atau belum? Ya, kalau sudah kerja bisa kita kuliah di Politeknik NSC, nanti bisa dikepoin di sosial media kita. Ya. Karena banyak sekali promo-promo yang kita tawarkan. Ya, salah satunya yang sudah lulus misalnya dari program Diploma 3 itu bisa dilanjutkan ke jenjang Diploma 4 ya, dengan jalur transfer ya, dengan jalur transfer. Sehingga nanti kalau sudah di 4 gelarnya nanti sarjana terapan ya, sarjana terapan. Nah, kepoin aja ya media sosial kita. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Tema kali ini ya, kita akan bahas tema yang menarik yang tidak kalah dengan tema-tema sebelumnya. Ya. Nah, kita membahas tema-tema yang dibutuhkan. Ya. Mudah-mudahan ya bisa viral ini temanya. Untuk itu kita mengundang tamu khusus yang merupakan mahasiswa kita juga dari program studi Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, kita undang tamu kita yaitu Mbak Lia. Ya, silakan duduk Mbak Lia. Nah, bagaimana kabar Mbak Lia? Sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sehat ya. Jadi hari ini kita akan sharing lah ya, sharing membahas sedikit tentang temanya adalah feminis leadership. Nah, feminis itu dari dua kata ya, feminis atau feminin, yang biasanya berkaitan dengan perempuan. Nah, kemudian dengan leadership. Leadership itu adalah jiwa kepemimpinan. Jadi feminis leadership kalau bisa saya terkait kira-kira bahwa kepemimpinan yang dirasakan atau dilakukan oleh wanita. Gimana sih wanita itu, apakah bisa menjadi pemimpin? Apakah ada kendala menjadi pemimpin kalau dia wanita? Ya. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemimpin meskipun dia wanita? Nah, ya, dan seterusnya. Nah, terutama kebetulan Mbak Lia ini juga selain kuliah juga sambil bekerja. Nah, bekerjanya pun juga membawahi beberapa karyawan, sehingga boleh dikatakan bahwa Mbak Lia ini adalah salah satu leader atau pemimpin yang wanita. Gitu.
yang feminis Iya. gitu. Jadi kita cerita ya gimana apa yang dirasakan oleh Mbak Lia tentang bagaimana pada waktu menjalani sebagai pemimpin ya. Nah, saat ini Mbak Lia lagi sibuk apa ya? Saat ini lagi sibuk tuh Pak, supervisor di salah satu F&B Ah, gitu. Di Mimapan tepatnya, di cabang Darmo Permai. oh, Gitu. oke. Kuliahnya masih Kuliahnya alhamdulillah masih lancar. lancar. Iya. Semester? Semester 7 sekarang Pak. Oh, ini sudah apa namanya MBKM kemarin? MBKM, iya. Oh, jadi udah santai. Sekalian juga. Sekalian kerja, sekalian MBKM. MBKM. Ini tinggal di sini sisa nyusun skripsi kan? Betul. Terus di tempat kerja sekarang sebagai apa? Sebagai Supervisor. supervisor. Ya, supervisor di operasionalnya. Itu membawahi berapa orang? 20 orang itu sudah termasuk ada 2 kapten. Ya, tapi kapten di bawah supervisor ya. Iya, betul. 20 orang. Iya. Dari 20 orang itu berapa persen yang wanita? Di outlet saya itu ada 50-50 perbandingannya Pak. Jadi 50% 10-10. wanita, 50% Iya. pria. Oh, Bahkan oke. kaptennya pun wanita. Kaptennya? Ya, jadi ada 3 leader di sana wanita semua. Oh, oke. Ini ceritanya dulu gimana sampai bisa mengalami kondisi kerja sambil kuliah? Dulu kerja dulu baru kuliah atau kuliah dulu baru kerja, dapat kerja gitu gimana? Ceritanya? Dulu, ceritanya ini gap year sih Pak saya ya. Awalnya tuh gap year. Gap year, jadi setelah lulus SMA itu nggak langsung kuliah. Maunya tuh kuliah aja, nggak mau sama kerja. Terus Sama mas sama kakak itu disuruh cari itu kuliah yang bisa sambil kerja biar bisa kalau lulus tuh nggak kaget gitu katanya. Saya tetap nggak mau Pak. Akhirnya gap year setahun ya. nggak ngapa-ngapain. Iya, 2019 kan terus dapet ini 2020. Jadi saya kuliah dulu baru kerja 2020 masuk Politeknik NSC. Nah karena di Surabaya ya saya usahakan cari kerjaan di Surabaya gitu. Berarti kuliah dulu daftar baru nyari kerja. Iya, betul. Gitu. Kemudian berapa lama waktunya sampai dapat kerja itu? Setelah daftar kuliah langsung dapat kerja atau? Sekitar 3 bulanan Pak. 3 bulanan? Iya, 3 bulanan. 3 bulanan langsung dapat kerja ya? Iya. Nggak lama itu kalau menurut saya 3 bulan. Termasuk cepat tuh. Terus setelah dapat kerja, pekerjaan baru kan? Iya. Terus ada lagi kesibukan kuliah. Itu gimana ngatur waktunya? Kebetulan kerjaan saya itu ya betul sih shift ya Pak ya. Tapi bisa ditoleran. Terus kan di NSC juga fleksibel waktunya. Iya. Saya kan daftar di NSC waktu itu juga karena kok ada 2 jam gitu. Saya searchingnya kok ada 2 jam. Ternyata memang bisa malam atau siang. Pagi ya. Nah terus ya udah kalau misalkan saya kerja masuk siang ya saya usahakan masuk pagi kuliahnya. Terus kalau kerjanya pagi ya malam. Masuk malam. Oke, jadi kita akan cerita-cerita sedikit tentang apa yang dirasakan Mbak Lia selama jadi supervisor. Boleh. Jadi kita juga perlu tahu ya teman-teman, bagaimana sih Mbak Lia ini menjalani sebagai supervisor atau leader, padahal karyawannya itu bawahannya 50% laki-laki. Nah, gitu ya. Ada kesulitan nggak dalam memanage menjalankan tugas-tugasnya ya sebagai supervisor? Kalau boleh tahu tugas supervisor itu apa sih Mbak di perusahaan yang sekarang? Kalau supervisor detailnya di supervisor outlet ya Pak Outlet, ya disebutnya kalau di Mimapan itu fokusnya ke achieve target outlet itu pasti penjualan ya. Nah target lainnya itu juga ada KPI itu fokusnya di situ.
sama mengatur tim, manage tim. Itu sih yang paling PR. KPI-nya ada berapa indikator? Ada 9. 9 indikator. Iya. Ada berapa aspek? Biasanya ada aspek finansial, mungkin yang target tadi ya. Iya. Aspek operasional, aspek Finansialnya itu ada 2. 2. Iya. Maaf, ada 3 Pak. 3. Iya, sama yang Boleh 4 juga boleh. Iya. 3 aja Bapak. 3 aja. Ya finansialnya itu ada 3. Ya target tadi itu target penjualan, terus efisiensi biasanya. Efisiensinya, terus ada average person. Oke. Average person, terus ada budget itu tentu. Ya, realisasi budget operasional. Okay. Iya. Dan lain-lain. Terus yang absen juga ada audit internal juga. Audit internalnya juga ada 2. Jadi dari ada penilaian audit per bulan itu sama koreksi bulan sebelumnya. Oke. Kurang lebih sih. Ya biasanya begitu ya, secara teori ada finansial, ada operasional, ada pemasaran biasanya, ada marketingnya juga ada. Dan juga SDM. Biasanya gitu ya, SDM itu kan ya jangan sampai ada mobilitas yang terlalu tinggi ya. Karyawan cepat keluar masuk itu biasanya ada sesuatu gitu. Gitu. Itu berarti yang dialami ya sehari-hari sebagai supervisor. Kemudian pernah tidak mengalami ada karyawan yang cekcok gitu atau perdebatan atau pertengkaran antara karyawan di bawah supervisi Mbak Lia? Kalau cekcok antar karyawan itu pasti ada sih pasti Pak. Ada. Ya, apalagi kalau jam operasional lagi rame-ramenya itu pasti. Nah, terus antara tim server sama tim kitchen itu yang biasanya terjadi itu. Oh biasanya kitchennya lama, padahal tamunya udah tapi nunggu lama gitu ya. Iya betul. Tapi kan yang di depan itu belum tahu juga di belakang ada kejadian apa di kitchen. Nah itu. Jadi untuk manage itu saya mengajarkan kepada tim itu kalau misalkan ada sesuatu, ada cekcok apapun, jangan diramekan waktu itu juga, selesaikan aja apa masalahnya gitu. Jadi akar masalahnya itu apa dulu. Misalkan makanan keluarnya lama, diselesaikannya kapan? Saat itu juga. Saat itu juga. Jadi misal keluar makanan lama, kalau misal itu emang ada masalah di belakang, gak usah kalian tengah dulu atau cekcok, selesaikan dulu. Nanti diobrolkannya di belakang, dibahasnya. Siapa yang biasanya menengahi itu? Turun langsung atau supervisor yang turun langsung? Atau kaptennya? Ada saya sih, kebetulan ada saya, pasti saya langsung turun. Kalau rame apalagi pasti ke operasional. Tapi kan saya juga nggak sehari full 12 jam di operasional ya Pak ya. Jadi ada kapten. Nah untuk schedule saya dan 2 kapten saya ini juga nggak bisa bareng. Jadi misalnya saya masuk middle, ada kapten pagi, ada kapten malam. Itu mereka yang nengahin. Yang kalau ada cekcok atau pertengkaran biasanya kecil atau besar yang sering terjadi? Menurut Mbak Lia kecil atau besar? Kecil sih itu. Kecil ya? Kalau besar alhamdulillah belum sampai. Awal dulu saya masuk hampir ada, jadi kalau ada cekcok itu langsung hal kecil dibesar-besarin gitu. Itu biasa terjadi? Iya biasa. Jadi yang dibahas cuma nanti mereka cekcoknya sampai ABC. Iya. Masalahnya ngomongnya sampai Z. Iya. Sekarang sudah terbiasa, jadi akar masalahnya dulu diselesaikan. Oke. Kita kelihatan ya Mbak Lia, kelihatan dia udah leadershipnya udah oke nih ya, ngobrolnya udah bisa kita bayangin ya, Kemudian ada menurut Mbak Lia ada kesulitan nggak menghandle karyawan yang laki-laki gitu? Ada nggak? Kalau laki-laki ada sih Pak. Ada kesulitannya apa? Itu pasti ada. Tapi menurut saya lebih sulit ke perempuan. Oh ya? Iya. Kenapa begitu? Jadi gini, kalau laki-laki itu tentunya sebelum itu saya pasti kalau ngobrol atau bicara sama tim saya itu beda-beda ya Pak ya. Jadi ada beberapa tim itu yang kalau misalkan diajarkan dengan cara lembut, halus itu bisa. Tapi ada juga yang harus dikasarin. Kalau mereka nggak dikasarin, ditegesin maksudnya?
ngentengin, ditegesin sudah, tapi beneran nggak bisa gitu. Oh, Ditegesin, jadi ada, kalau yang pakai cara keduanya juga nggak bisa. dikerasin ya. Dikerasin. Emang tegasnya, soalnya saya tegasnya ke arah lembut gitu. Jadi pakem ke SOP juga, tapi pakai cara yang lembut gitu, giring dulu. Jadi kalau untuk yang laki-laki itu emang lebih mudah, jadi mereka mudah dikasih tahu dengan cara yang lembut tadi itu. Boleh nggak saya ambil apa dugaan ya, dugaan Boleh, sementara. Kalau masalah gender ini, kalau laki-laki biasanya lebih objektif, Ya. sedangkan wanita itu lebih ya tanda kutip subjektif, maksudnya perasaan ikut masuk gitu. Baper. Baper. Kalau kata Bener sekarang nggak itu? baper, iya. Bener ya gitu. Iya, gitu. Tapi kalau sebagai leader, kira-kira dia kan wanita juga gitu. Sering masuk nggak perasaan-perasaan subjektif tadi? Kalau saya udah kebal. Udah kebal, Pak. Gitu. Tapi kalau memang kalau ngobrol sama tim yang perempuan harus lebih pelan-pelan gitu. Jadi gimana caranya mereka itu nggak sampai ke bawah perasaan gitu. Nah, kalau ke yang laki-laki, kalau kata anak zaman sekarang itu lebih los gitu, Pak. Gitu. Tata bahasanya. Yang penting beres pekerjaan. Iya betul. Ya gitu. udah, yang penting beres. Gak baper. Terus kadang-kadang ya, kalau kita sebagai leader, kita tidak menutup mata juga kalau kadang-kadang ada karyawan yang ingin cerita kehidupan pribadinya ke kita iya. gitu. Pernah nggak mengalami? Pernah ya? Pernah juga. Nah, itu gimana menyikapi gitu-gitu? Apa kita langsung straight, nggak boleh bukan urusan kantor, nggak boleh gitu atau gimana? Kalau saya santai sih, Pak, boleh-boleh aja, yang penting itu nggak jam operasional atau jam kerja gitu. Jadi kalau misal saya juga lagi santai, lagi ngobrol biasa, oke, nggak apa-apa. Terus tim juga sudah di luar jam kerja, kan biasanya setelah pulang itu ada juga yang nggak mau pulang, belum mau pulang, masih santai-santai, ya ngobrol biasa, nggak apa-apa, it's okay. Jadi nggak membatasi juga. Berarti harus diatur juga ya, kapan? Iya, kapannya. Kemudian kalau apa namanya, yang dari usia sekarang, tadi kan dari gender ya, usia. Ada Mbak Lia ini kan boleh saya katakan masih muda ya, muda. Generasinya generasi apa nih kita kira? Bukan generasi Z lah, ya? Generasi Z kan? Iya, kalau milenial 90 ya, masih Z. Z kan? Iya. Generasi Z tapi sudah jadi leader. Berarti ada nggak apa namanya, misalnya yang saya tahu generasi Z itu banyak yang, kan ada penelitian ya yang mengatakan bahwa generasi Z itu banyak yang maunya pekerjaan yang sifatnya kreatif gitu. Teknologi, terus apa namanya, nggak mau yang rutinitas ya dan sebagainya. Ada nggak desakan-desakan seperti itu yang Mbak Lia rasakan? Saya kok lebih seneng yang dunia kreatif atau gimana gitu? Kebetulan saya anaknya juga nggak kreatif, Bapak. Udah suka produktivitas aja sih, Pak, dari dulu. Memang dari sekolah dulu seringnya emang diwakil kalau nggak ketua gitu. Jadi sudah pengalaman jadi itu, ya udah dari sudah tahu biasa. bahwa seorang leader pasti punya tanggung jawab. Iya. Dulu sekolahnya di mana? Di Jember sih, Pak. SMA atau SMK? SMA. SMA di Jember. Iya. Oh, ini merantau ke Surabaya nih. Iya, udah 3 tahun. Iya, untuk menempuh pendidikan, mencari kerja, merantau ke Surabaya. Orang tua sering kangen nggak? Kebetulan orang tua di sini sekarang. Oh, sekarang di sini. Oh, bukan di Jember ya? Enggak, tapi ya kadang pulang. Kadang pulang ke Jember. Oke. Terus orang tua sering khawatir nggak biasanya?
kamu sebagai leader nanti gimana nanti kalau ada karyawan yang komplain macam-macam gitu. Iya sering. Kalau itu pasti, soalnya saya juga perempuan, lagi-lagi tim kerja pasti ada laki-laki perempuan kan ya Pak ya. Jadi pasti orang tua khawatir, terus pulangnya juga kadang saya larut malam, hampir tiap hari larut malam. Jam berapa? Itu jam 10, 11. Ya. Masuknya jam? Masuknya saya kadang middle-nya kok jam 11, jam 12. Siang? Kalau siangnya jam 12, jam 2. Oke. Iya. Oke. Kemudian apa lagi ya, kalau rencana, apakah Mbak Lia udah puas pada posisi supervisor ini atau pengen punya tantangan yang lebih besar, mungkin area manager atau apalah. Sebagai perempuan apa punya keinginan-keinginan yang kan biasanya kalau generasi Z itu selalu tidak puas dengan yang ada. Mbak Lia ada keinginan nggak untuk nanti suatu saat saya harus seperti apa gitu? Iya, itu target sih Pak. Jadi untuk saat ini, tahun ini target saya memang yang pertama lulus kuliah dulu gitu. Insya Allah. Amin tahun ini. Oke. Terus kalau untuk ke sana, ke arah puas itu pasti tentunya belum, tapi alhamdulillah dengan yang saat ini pasti nanti pengen ke yang lebih tantangan lagi. Yang lebih Tantangannya besar. itu harus ada terus gitu Pak. Kalau stuck di sini aja ya tantangannya ini aja juga gitu. Oke, itu bagus tuh ya. Ya. Jangan cepat puas dengan posisi yang ada gitu. Apalagi kalau perusahaannya semakin besar ya. Betul. Kita pasti kita diberikan juga tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kemudian menurut Mbak Lia tuh laki-laki sama perempuan itu beda nggak sih? Kalau jadi pemimpin misalnya, pernah nggak Mbak Lia punya pemimpin laki-laki? Pernah. Pemimpin saya sekarang laki-laki. Maksudnya beda nggak kalau sekarang posisinya kita dipimpin, laki-laki dengan dipimpin oleh perempuan? Beda sih Pak, pasti. Beda ya? Iya. Lebih semangat mana? Jadi dipimpin laki-laki itu dipimpin perempuan? Kalau saya, siapapun laki-laki atau perempuan, yang penting mereka tegas dan produktif gitu. Dan objektif ya harus. Ya, objektif juga. Jadi kita bahas ya, karena apa namanya, usia Mbak Lia ini kan sudah jadi leader, tapi kalau boleh kita range ya, Mbak Lia ini kan masuk generasi Z. Jadi generasi Z itu biasanya ya, tidak suka pada sesuatu yang rutinitas ya, pengen hal-hal yang lebih menantang ya, lebih kreatif, lebih suka pakai teknologi ya, dan sebagainya. Mbak Lia kira-kira Mas punya keinginan begitu nggak? Pengen pekerjaan yang nggak rutin lah, yang remote gitu ya Pak ya. Kalau saya dari dulu itu memang sukanya yang rutin, yang dikerjakannya itu harus produktivitasnya itu tinggi gitu Pak. Berarti nggak semua generasi Z itu enggak ya? Oke. Jadi Mbak Lia suka sekarang yang posisi sebagai leader ini, enjoy ya? Enjoy, sesuai passion ya, sesuai yang saya cakup dari kuliah. Relate. Tantangannya sebagai leader meskipun wanita ini apa biasanya? Kalau saya itu biasanya ke tim, cara komunikasi. Itu lebih utama sih Pak. Jadi kalau achieve target, penjualan itu udah jalan, tapi kalau komunikasi itu penting banget, karena setiap orang kan memiliki karakter yang beda-beda ya Pak ya. Jadi ada 20 orang individu yang harus saya pahami satu-satu karakternya. Dan bagaimana cara komunikasi saya ke mereka itu ya memang harus beda-beda. Oh, memang dibedakan. Iya, saya komunikasi ke mereka itu
ke tim saya beda-beda Pak. Jadi nggak harus saya ngomong sama si A gini, saya ngomong sama si B beda lagi. Karena mereka daya tangkapnya juga beda. Oke. Jadi selama ini ada tantangan yang atau permasalahan yang sudah diselesaikan nggak? Kalau permasalahan atau tantangan yang sudah diselesaikan itu kurang lebih sejauh ini belum sih Pak. Saya belum. Iya. PR-nya masih memang di membentuk tim. Kalau misalkan ada tambahan tim baru gitu, karena memang turnover-nya nggak tinggi, nggak cukup tinggi ya. Tapi masih ada kurang. Kalau saya kurang tim kan pasti akan ada permintaan tim. Saya ke HRD gitu ya Pak ya. Jadi membentuk satu tim. HRD ini di head office atau? Di head office. Ya. Membentuk karakter satu individu itu lagi untuk mereka bisa membaur, itu susahnya di situ lagi. Biasanya kesulitannya menyesuaikan dengan budaya organisasi. Gitu ya. Iya. Kalau orang baru kan mesti, kalau bahasa awamnya harus nyekrup gitu. Iya. Harus nyekrup. Nyekrupnya ini tidak gampang. Iya, Ya, betul Pak. butuh waktu, ya, tergantung masing-masing orang. Kecepatan untuk menyesuaikan atau beradaptasi itu seperti apa. Terus kalau di tempat kerja sering ada apa namanya, tanda kutip ya, ada namanya kecenderungan pelecehan seksual kan? Kalau pelecehan seksual tidak ada. Ada. Meskipun yang biasanya mungkin tanda kutip lagi ketidaksetaraan itu juga tidak ada sih Pak. Ketidaksetaraan tidak ada. Ya, ketidaksetaraan gender juga tidak ada. Jadi memang disetarakan semua. Mungkin kapasitasnya ya. Iya, kapasitas kan setiap orang memiliki kapasitas yang beda-beda. Okay. Tapi kalau untuk job desk, ya memang kita sama semua. Tidak harus ini dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Job desk itu tidak mengenal gender. Ya, betul. Apapun bisa dilakukan, siapapun. Apapun jenis kelaminnya, kalau job desknya sama, berarti harus dilakukan semuanya gitu. Iya. Nah terus ke depan harapannya Mbak Lia sendiri ya, sebagai apa namanya, sekarang kan pemimpin gitu, leader di sebuah tim atau organisasi, ada nggak kesempatan untuk karyawan di bawah Mbak Lia untuk promosi? Jadi misalnya ada yang karyawan biasa atau waitress yang naik menjadi kapten, itu memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan Pak, karena ya jenjang karir di Mimakan memang ada dan cukup cepat prosesnya. Yang penting memang mumpuni aja. Gitu. Tapi tidak memandang gendernya? Tidak. Jadi siapapun kalau dia bisa, dia oke, bertanggung jawab, ya bisa. Oke. Kalau misalnya saya tanya lagi nih ya, saya masih penasaran sebenarnya. Gak apa-apa. Jawabannya itu kan saya leader gitu ya, tapi laki-laki. Mbak Lia juga leader, tapi perempuan. Gitu kan? Kira-kira kita ini ada bedanya nggak gitu ya sebagai leader? Atau memang harus sama, gitu ya, harus sama, tidak peduli laki-laki atau perempuan, pokoknya leader ya harus leader. Harus gini gitu. Harus leader. Pernah nggak Mbak Lia membandingkan gitu? Misalnya contoh di outlet di Dharma Permen kan, supervisornya Mbak Lia perempuan. Di outlet lain ada nggak supervisor yang laki-laki? Ada. Itu kan bisa apa namanya, jadi perbandingan. Gimana? Ada perbedaan nggak dengan? Ada. Tentunya ada sih Pak. Ada. Ya. Apanya gitu? Kalau setahu saya sejauh ini pemimpin laki-laki itu mereka lebih simpel. Yang penting selesai gitu. Kalau perempuan itu lebih mendetail. Oh ya? Misal seperti contohnya delegasi tim itu kalau laki-laki harus
bukan harus jadi langsung kamu kerjakan ini ya kan, nanti kalau sudah bilang ke saya gitu. Tapi kalau perempuan kebanyakan dijelaskan, jadi diikuti prosesnya gitu. Prosesnya mungkin dipantau bisa jadi, terus dijelaskan detailnya gimana. Kamu harus ngerjain ini, caranya tuh gini ya. Oh. Lebih kalau masalah tegas itu ke individu sih Pak. Iya. Ada juga kalau Masalah detail itu tadi ya. Iya. Tapi saya nggak detail ya. Tapi beda, nanti kan outputnya sama. Ya tergantung biasanya, tergantung kebutuhan organisasi. Kalau misalnya Harus ada sesuatu di bawah yang nggak jalan, kita harus turun tangan juga langsung, ya. ke bawah. Itu semua leader saya kira sama, Iya. tidak peduli laki-laki atau perempuan. Kalau memang urgent untuk kepentingan organisasi, ya leader tetap kadang-kadang harus turun memperbaiki. Banyak yang kita bisa diskusikan. Iya. Banyak sekali. Oh. Kemudian apa lagi yang terakhir ya? Ada namanya gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang kita tahu ya. Ada yang otoriter, ada demokratis, ada partisipatif ya. Nah, semua ini kan teori ya, teori. Kalau menurut Mbak Lia, ada kecenderungan ke arah mana kalau gaya kepemimpinan Mbak Lia yang selama ini ya diterapkan, apakah cenderung otoriter? Kebanyakan perempuan banyakkan otoriter kalau menurut saya. Kenapa tuh Pak? Karena kadang-kadang apa yang kita, misalnya saya leader perempuan, biasanya kita mau semua harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu namanya otoriter, jadi tidak boleh ada yang melenceng dari itu. Tapi kalau yang demokratis berarti semua orang boleh mengutarakan pendapatnya, keputusannya nanti keputusan bersama, ini demokratis. Ya, kalau partisipatif, leader malah menyerahkan banyak keputusan ke bawahan. Nah, yang mana kecenderungan yang dialami di tempat kerja sekarang? Apakah otoriter, demokratis, atau partisipatif? Kalau saya lebih ke demokratisnya sih Pak. Demokratis ya. Jadi saya memang membuka peluang untuk tim saya itu menyuarakan pendapatnya. Ya, nggak harus ke tim. Biasanya kan ada ya tim yang takut mau ngomong ke atasan. Misal, Bu sampean itu nggak gini gitu. Harusnya gini. Boleh, mereka ngomong gitu boleh. Saya membebaskan. Yang penting dengan syarat kalau kalian menegur, kalian harus tahu solusinya. Kalau kalian nggak tahu solusinya, nggak usah menegur. Jangan dulu dicari solusinya dulu. Nanti kalau saya menegur, solusinya apa ya gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, baru kalian menegur. Saya juga gitu. Jadi kalau saya negur, saya harus kasih solusi. Oke. Berarti boleh ya, leader perempuan gayanya demokratis itu boleh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan bisa demokratis terus lah. Yang penting kebutuhan organisasi, kadang-kadang kita harus gaya kepemimpinan kita itu tergantung kebutuhan organisasi. Biasanya gitu. Kalau organisasi itu sedang chaos, sedang kacau, maka harus otoriter. Nggak boleh demokratis. Ya. Nah, kalau demokratis berarti organisasi di tempat Mbak Lia ini udah oke lah. Berarti perusahaannya udah steady istilahnya. Gitu. Bagus Mbak Lia, banyak kita dapat pelajaran dari Mbak Lia. Saya cuma nyimpulin aja loh tadi. Cuma nyimpulin aja. Kemudian terakhirnya, terakhir lagi nih Pak. Saya sudah bilang berapa kali. Terakhir maksudnya secara pribadinya Mbak Lia. Iya. Mbak Lia punya keinginan nggak banyak leader itu wanita? Sangat ingin. Sangat ingin. Ya. Supaya apa? Supaya kepemimpinan itu tidak hanya dipandang dari dulu kan pemimpin itu harus laki-laki gitu Pak ya. Padahal itu tidak. Gitu.
Jadi perempuan pun juga bisa jadi pemimpin. Bisa nggak perempuan jadi kepala rumah tangga? Kalau itu bisa, tapi nggak ada suaminya. Bisa. Jadi kalau sudah Jangan ada kalau- suaminya tetap suaminya Iya. ya, kepala rumah tangga sebagai pemimpin. Iya, beda konteks ya Pak ya. Iya, nanti kebalik dunia nanti. Jangan sampai yang kepala rumah tangga istrinya, Iya. suaminya ngurus di rumah. Tapi banyak ya sekarang gitu. Iya. Banyak sekarang. Oke, terima kasih Mbak Iya, Lia. terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa leader itu tidak terpengaruh oleh gender. Jadi banyak sekarang leader yang wanita masih muda pula, seperti Mbak Lia ini tanggung jawabnya udah besar loh, mengelola sebuah outlet, membawai 20 karyawan, ya. Pun sambil kerja beliau juga sambil kuliah, merantau pula dari Jember ke Surabaya. Bayangkan betapa tangguhnya wanita ini, gitu ya. Oke, saya kira itu Mbak Lia. Terima kasih para penonton, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat acara jurusan Rubar podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas nanti topik-topik yang lebih menarik lainnya, ya. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak.